Pada masa pandemi COVID-19, APBN mengalami 3 sisi kerentanan permasalahan struktural, yaitu pada sisi pendapatan, sisi belanja, serta sisi defisit ketika belanja melampaui pendapatan dan bagaimana upaya negara menutupi defisit tersebut melalui pembiayaan. Dari sisi pendapatan, penerimaan negara mengalami penurunan signifikan akibat konstruksi ekonomi yang berdampak pada penurunan pajak. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak terkontraksi minus 17,03% dibandingkan realisasi pada tahun 2019. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam juga mengalami kontraksi minus 36,84% pada periode yang sama. Penerimaan pajak yang terkontraksi ini menurunkan rasio pajak dalam arti luas pada 2020 menjadi hanya sebesar 8,94%. Dari sisi belanja, permasalahan tidak hanya tentang besaran anggaran belanja, tetapi juga mekanisme eksekusi anggaran yang harus dilakukan dalam pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran COVID-19. Persoalan-persoalan administratif tentang daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA pada masa pandemi menjadi tantangan yang serius dan nyata. Belanja pemerintah di masa pandemi dirasa penting dalam menjalankan perekonomian nasional. Ketika konsumsi rumah tangga terkontraksi, belanja sosial yang sangat besar dari pemerintah terlihat berdampak dalam meredam gejolak sosial dan ternyata kurang berpengaruh signifikan terhadap ekspansi pertumbuhan. Begitu juga investasi pemerintah dalam pembentukan modal tetap bruto yang mempunyai kecenderungan menurun dan kehilangan daya ekspansi dalam mendorong pertumbuhan. Ekspor impor neto memang mengalami surplus, namun itu semua terjadi dalam situasi perdagangan internasional yang mengalami anomali. Sementara, belanja pemerintah yang seharusnya hadir secara nyata sebagai pendorong ekspansi pertumbuhan hanya bisa mendangkalkan angka negatif pertumbuhan. Dari sisi kerentanan, defisit akibat belanja yang melampaui penerimaan, pemerintah diharapkan tetap adaptif terhadap situasi ekonomi tanpa kehilangan daya ekspansi. Sayangnya, program pemulihan ekonomi nasional ternyata hanya bisa menjadi bantalan agar kontraksi ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, tapi belum bisa mengangkat ke arah pertumbuhan yang positif. Upaya pemerintah dalam mengatasi defisit yang semakin lebar memang tergantung dari utang. Saat masa pandemi, utang tidak bisa dikatakan major issue, namun lebih pada persoalan ketersediaan likuiditas di pasar. Negara menerbitkan surat berharga negara dan BUMN menerbitkan global bond sebagaimana perusahaan swasta nasional dan bank sentral yang juga menerbitkan global bond. Pemerintah, swasta, maupun bank sentral berebut likuiditas dan akhirnya negara yang akan menang karena mampu memberikan imbal hasil dan kepastian pembayaran. Dampaknya adalah sektor real akan kehilangan sumber pembiayaan karena harus bersaing dengan negara. Tapi di sisi lain, belum ada pihak yang bisa meraba sejauh mana stimulus perekonomian yang dimodali utang akan mampu mengatasi persoalan atau sampai berapa tahun dampak dari kebijakan yang diambil dalam masa darurat ini. Karena itu, tahun 2021 harus menjadi tahun pemulihan berbasis harapan yang realistik baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian. Daya lentur APBN 2021 kembali diuji di masa pandemi karena mempunyai kerentanan yang harus diantisipasi dengan solusi-solusi yang konkret dan komprehensif. Pengalaman selama hampir setahun hidup di tengah pandemi membawa hikmah bahwa desain dan postur APBN menjadi harapan baik bagi pemerintah maupun dunia usaha. Karena APBN tidak hanya menyangkut angka-angka, di balik angka-angka tersebut banyak cerita di balik angka-angka tersebut tentang kekuasaan dan kewenangan negara yang kehadirannya harus nyata dan dirasakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kunci harapan itu adalah ketika Presiden Jokowi memutuskan pemberian vaksin COVID-19 gratis bagi seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sudah mulai berjalan. Vaksin COVID-19 ini bahkan disebut sebagai game changer oleh banyak kalangan. Namun, sekali lagi, kita juga perlu menjaga harapan agar tetap realistis karena vaksin menjadi game changer ketika telah mampu mencapai batas tertentu, yaitu terbentuk herd immunity. Dengan terbentuknya herd immunity, aktivitas sosial masyarakat diharapkan berjalan normal. Begitupun aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan, dunia usaha bergerak di semua lini sehingga mengurangi beban pada pundak APBN. Pada dasarnya, ekonomi digerakkan tidak hanya oleh ekspansi APBN, melainkan oleh semua aktivitas masyarakat karena ekonomi adalah aktivitas peradaban.